Gue ngerti, nyari handphone 1,5 jutaan tapi lumayan lengkap itu nggak gampang. Makanya, Infinix Hot 50i itu menurut gue bisa banget menjadi salah satu alternatif. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barengan sama Nobo dan Infinix Hot 50i yang akan menjadi pembahasan kita hari ini memang adalah satu buah barang yang menarik ya. Di angka 1,5 juta kurang 1000, tapi spesifikasinya bisa dibilang udah lumayan cakep. Mulai dari chipsetnya, dia pakai Helio G81, RAM-nya 6GB, LPDDR4X, storage-nya 128GB, layarnya emang masih IPS LCD 6,7 inci, tapi udah punya refresh rate 120Hz, baterainya 5000 mAh, udah punya charging speed 18 watt dengan chargeran out of the box. Nggak ketinggalan kamera utama di belakang 48 megapiksel, udah ada dual flash, dan juga kamera depannya ini 8 megapiksel, dan udah ada 5 mili LED flash yang juga ini berfungsi sepertinya sebagai notification light. Nggak ketinggalan, handphone ini juga ada punya NFC dan ada IP ratingnya yaitu IP54. Jadi ya emang spesifikasinya lumayan digas sama Infinix, dan di video kali ini gue pengen hands on sekaligus ngasih tahu gimana rasanya main-main dengan si Infinix Hot 50i ini. Pertama kali keluar dari dalam box, gue lumayan kagum sih sama si Infinix Hot 50i ini karena punya desain bodi belakang yang cukup serius ya. Nggak terlalu gaming dan juga nggak terlalu yang main-main kayak gimana. Dah aja serius kesannya dengan kamera bump kotak dan juga logo Infinix di bagian kiri bawah yang bisa dibilang ini terlihat cukup samar. Di bagian sampingnya itu ada tombol volume dan juga tombol power. Tombol powernya menyatu dengan tombol sidik jari ya, dengan sensor sidik jari. Dan di bagian bawahnya akan ketemu dengan lubang speaker, USB Type-C, ada headphone jack. Dan di bagian sebelah kiri handphone akan ketemu dengan SIM card tray yang udah triple SIM card. Dan di bagian atasnya ada lubang speaker lagi. Jadi emang Infinix Hot 50i ini adalah handphone dengan dua buah speaker alias stereo. Bagian layar depannya dia udah menggunakan desain punch hole dengan dagu yang kurang simetris sebenarnya dibandingkan dengan bezel kiri kanan atasnya. Cuman ya udahlah. Setidaknya untuk usaha Infinix bisa ngeluarin handphone sejutaan tapi bentuknya kayak begini, kita kasih jempol. Dari bagian performanya, Infinix Hot 50i ini kalau kita coba ngelihat dari angka-angka benchmark yang saya punya, udah lumayan sebenarnya, seperti Antutu yang 260 ribuan, Geekbench 6 dengan single core 445 dan juga multi-core score 1433, Vulkan-nya 959 dan juga Wildlife Stress Test di 3D Mark-nya ini untuk stabilitasnya menyentuh angka 99,5%, walaupun untuk loop score-nya memang bukan yang paling tinggi ya, main di 600-an, dan juga lowest score-nya main di 622. Tapi memang tingkat stabilitas dari 3D Mark ini tidak bisa gue bilang tercerminkan dalam penggunaan main game ala gue. Karena gue coba untuk main game Call of Duty Mobile, ini bisa gue kasih lihat ya, memang dia geradakan untuk frame by frame-nya. Ada yang tiba-tiba naik ke atas, ada yang turun, dan segala macamnya. Bahkan di awal permainan, dia ini nahan hanya di 30 fps aja. Baru setelahnya dia bisa naik terus ke atas ke 60 fps. Pas lagi dipakai main pun juga terasa ada beberapa kali frame drop pas lagi main Call of Duty Mobile. Tapi ini juga tergantung dengan game yang dimainin sih. Karena pas gue coba main MLBB atau Mobile Legends Bang Bang, terasa ini lebih aman ya. Dari sisi pas main gamenya sendiri tidak terasa ada frame drop. Walaupun kalau kita ngelihat frame by frame-nya menggunakan perf dock ya tentu yang namanya frame drop itu hadir. Jadi mungkin ini bisa menjadi perhatian ya, wabil khusus buat yang emang pengen beli game ini, beli handphone ini untuk main game. Tapi kalau untuk penggunaan sehari-hari sebenarnya handphone ini aman. Dengan RAM-nya yang 6GB, di saat gue coba untuk menggunakan sehari-hari aplikasi kirim-kirim pesan, terus juga sosial media aja, dengan navigasi itu menggunakan gestur, dia tidak ada nge-lag, aman-aman aja. Bahkan untuk fingerprint sensornya pun juga bisa dibilang dia mengenali jari dengan sangat baik dan juga cepat. Dari sisi baterai, handphone ini juga memiliki performa yang lucu gitu ya. Dalam beberapa aplikasi dia cenderung lebih cepat habis, tapi dalam aplikasi yang lain jalannya aman-aman aja. Contohnya pas lagi main Call of Duty Mobile, selama 15 menit pas main itu dia mengurangi dayanya sampai dengan 7%. Padahal biasanya handphone lain hanya di 5% aja. Tapi pas main MLBB, 15 menit dia hanya berkurang 5% aja baterainya. Sama seperti handphone lain. Dan pas gue coba YouTubean, brightness 100%, selama 30 menit dia menghabiskan daya 10%. Jadi ya performa baterainya emang bisa dibilang lumayan nyedot ya. Tapi kabar baiknya adalah untuk nge-charge-nya dia cepet.
karena hanya perlu waktu 1 jam 8 menit untuk dia mengisi daya dari 0 ke 100%. Oh, ngomongin sedikit soal YouTube-an ya, karena handphone ini menggunakan layar dengan resolusi 720 atau HD+, jadi memang bukan yang paling tajam, tapi kalau misalnya lo bisa nonton YouTube dengan resolusi yang agak tinggi, kayak misalkan 1440 atau 1080, tentu secara media akhirnya dilihat masih enak-enak aja. Tapi kalau misalnya main hanya di 360 atau 480, berasa ini gambarnya jadi kurang tajam. Dari sisi kamera, jujur gue kurang banyak mengambil foto dan juga video untuk berkomentar. Jadi ini dia beberapa series foto dan juga video yang bisa gue kasih lihat untuk saat ini. Oke, kita lagi nyoba ngambil video pakai kamera belakang. Nggak pengen sambil jalan-jalan juga sih sebenarnya, karena seperti gue bilang ya, waktunya agak mepet. Jadi kalaupun jalan-jalan, ya Allah, deket banget, cuma segini doang. Tapi ya ini hasil perekaman pakai kamera belakang, kurang lebih seperti ini hasilnya. Yang menarik sih, harusnya kalau misalnya direkam dengan kondisi kayak begini, ada cahaya, ada source cahaya di sini bagus gitu ya. Harusnya sih cakep ya. Jadi ya ini hasil kamera belakangnya. Sementara yang ini hasil kamera depannya, dan perekaman maksimalnya itu ternyata kedua kamera depannya juga belakang up to 2K 30 fps. 2K itu berarti mungkin sedikit lebih besar ya dibandingin dengan 1080 gitu. Ini sih gue kadang pakai 1080 aja, karena ya mungkin inilah kondisi bener-bener kalau lo rekam. Kalau pakai kamera depan juga ini hasilnya cakep ya, dengan kondisi cahaya cukup. Kalau misalnya gue coba ngelawan backlight, ya emang nggak bisa sih, jangan lah. Tapi ya kayaknya lumayan ya. Jadi gimana menurut lo hasil video kamera depan dan belakangnya? Apakah oke apa enggak si Infinix Hot 50i ini? Nah, gue emang belum bisa beropini terlalu banyak untuk Infinix Hot 50i. Belum bisa bilang ini worth it, belum bisa bilang ini nggak worth it, karena dari masa pengiriman barang yang gue pegang, gue coba, terus gue bikin video, itu agak pendek ya waktu untuk produksinya. Tapi kalau di angka 1,5 kurang 1000, bisa gue deskripsikan handphone yang satu ini emang menarik sih buat dicek-cek dan juga buat dijajal-jajal. Jadi kalau emang misalkan nih, lo lagi dalam satu buah situasi pengen beli handphone, pokoknya angkanya nggak nyampe 1,5 alias 1499, bolehlah masukin handphone yang satu ini dalam daftar handphone untuk diselidiki lebih lanjut. Itu dia video kita untuk hari ini. Semoga lo mendapatkan satu atau dua hal dari video ini. Kalau mungkin ada satu atau dua hal yang pengen disampaikan, juga pengen diceritakan tentang Infinix Hot 50i, tulis di kolom komentar. Kita ketemu di video berikutnya. Buat sekarang, Taufik undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!